Hadis ini adalah hadis qudsi dan cirinya adalah sebagaimana sudah kita pelajari dari awal. Rasulullah SAW bersabda, lalu Allah yang maha tinggi atau maha suci berfirman. Potongan pertama yang kita ambil pelajaran adalah ana inda dhanni abdi bi. Aku selalu sesuai dengan prasangkaan hambaku. Ini kalimat penting sekali teman-teman sekalian. Selalu dengan prasangkaan hamba. Jika dia berprasangka baik kepadaku, maka dia mendapatkan kebaikan itu. Dan jika dia berprasangka buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Maknanya, apapun yang sifatnya kita dapatkan teman-teman sekalian, sifatnya baik, maka misal kita dapat nikmat makanan, kita dapat nikmat kesehatan, apa saja. Lalu kita sangka baik dengan Allah, oh ini berarti Allah sedang melimpahkan nikmatnya pada saya. Alhamdulillah. Itu sudah umum orang bisa lakukan. Tapi kalau dia dapat musibah, dia sakit, kehilangan harta, ditipu orang, gitu kan. Dia di sini juga dibutuhkan untuk sangka baik dengan Allah. Kalau dia sangka baik di sini, dia akan dapatkan kebaikan. Misal dia mengatakan, mungkin Allah akan bersihkan dosa-dosaku, mungkin Allah akan tinggikan derajatku, maka dia dapat. Tapi kalau dia sangka buruk, maka ini akan bermasalah buat dia. Kita akan sebutkan teman-teman sekalian hadis qudsi yang lain. Kalau teman-teman bisa tulis, ditulis hadis qudsi ini ya. Karena ini hadis qudsi mulia sekali ya. Kalau saya subhanallah selalu merasa gembira sekali dengan mendengarkan hadis qudsi ini ya. Dan hampir setiap hari hadis ini selalu saya ulang-ulangi teman-teman sekalian. Saya ulangi, saya baca lagi, saya renung lagi, dan seperti sebuah hiburan yang tidak akan pernah ada habisnya. Karena ini hadis qudsi, hadis sahih di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita berita gembira tentang orang-orang yang mau berprasangka baik dengan Allah. Allah berfirman, wahai anak Adam, artinya kita semua manusia dipanggil. Jangan pernah engkau takut kepada siapapun yang mempunyai kekuasaan, selama kekuasaanku ada. Dan ketahuilah, kekuasaanku tidak akan pernah punah selamanya. Wahai anak Adam, jangan pernah engkau takut dengan kesempitan rezeki, karena perbendaharaanku penuh. Dan perbendaharaanku tidak akan pernah punah selamanya. Wahai anak Adam, ini potongan yang ketiga dari hadis. Kalau tertinggal langkahin dulu, nanti kita kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mau kita capek ya. Di sini dikatakan Allah berfirman, hai anak Adam, aku ciptakan kamu untuk beribadah, maka jangan engkau main-main. Aku menciptakan engkau untuk beribadah, maka jangan kamu main-main. Tadi potongan pertama, kalau ada yang tertinggal silakan. Wahai anak Adam, jangan engkau takut pada siapapun yang mempunyai kekuasaan, selama kekuasaanku ada, dan kekuasaanku tidak akan pernah punah selamanya. Kemudian potongan kedua, wahai anak Adam, jangan pernah engkau takut dengan kesempitan rezeki, sedangkan perbendaharaanku penuh, dan perbendaharaanku tidak akan pernah punah selamanya. Wahai anak Adam, aku ciptakan untuk beribadah, maka janganlah engkau main-main. Dan aku tentukan rezekimu, maka tidak perlu kamu capek. Tentu anggota tubuh kita bergerak, hati kita bertawakal ya. Aku ciptakan engkau untuk beribadah, jangan engkau main-main. Dan aku tentukan rezekimu, maka tidak perlu engkau capek. Demi kemuliaanku dan keagunganku, demi kemuliaan dan keagungan, jika engkau ridho terhadap pemberianku, maka aku akan tenangkan jiwa dan ragamu. Jika engkau ridho ya, terhadap pemberianku, maka aku akan tenangkan jiwa dan ragamu. Jika engkau tidak ridho dan engkau akan mulia di sisiku, Jika engkau tidak ridho, tadi ya, demi kemuliaanku dan keagunganku, jika engkau ridho dengan pemberianku, maka aku akan membuat jiwa dan ragamu tentram, dan engkau akan mulia di sisiku. Tapi jika engkau tidak menerima pemberianku, maka aku akan membuatmu mengejar dunia. Nanti kita ulangi lagi ya. Dan jika engkau tidak menerima pemberianku, maka aku akan membuatmu mengejar dunia, seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya di padang pasir. Kemudian tidak akan datang kepadamu kecuali yang sudah aku takdirkan. Jadi kalau kita ridho dengan apa yang Allah berikan, Allah akan buat jiwa kita dan raga kita tenang, lalu kita mulia di sisi Allah. Tapi kalau kita tidak ridho terhadap apa yang Allah berikan, kenapa ya saya begini ekonomi saya, kenapa ya muka saya begini, kenapa ya badan saya begini, kita berkeluh kesah, maka Allah SWT mengatakan, aku akan membuatmu mengejar dunia seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya di padang pasir. Kemudian tidak datang kepadamu kecuali yang sudah aku tentukan juga. Makanya capek sekali. Jadi orang beriman itu santai saja, dia akan dapat semua apa yang Allah janjikan, tidak perlu capek-capek. Nah, orang yang mengejar dunia berlebihan justru orang karena tidak bisa menerima takdirnya Allah atau tidak ridho dengan pembagiannya Allah. Wahai anak Adam, aku telah menciptakan langit dan bumi, dan aku tidak pernah sulit menciptakan keduanya. Maka apakah kau pikir aku akan sulit untuk mengurus rezekimu? Wahai anak Adam, jangan pernah engkau minta rezeki untuk esok hari,
sebagaimana aku tidak pernah meminta kepadamu amal esok hari. Wahai anak Adam, sesungguhnya aku mencintaimu, maka atas hak itulah cintailah aku. Kita ulangi hadisnya. Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, jangan pernah engkau takut dengan siapapun yang berkuasa, raja, presiden, siapa saja, selama kekuasaanku ada, dan kekuasaanku tidak akan pernah punah selamanya. Wahai anak Adam, lanjutan yang potongan duanya, jangan pernah takut dengan sempitnya rezeki, sebab perbendaharaanku banyak, penuh, dan perbendaharaanku tidak akan pernah habis selamanya. Yang ketiga, wahai anak Adam, aku telah menciptakan engkau untuk beribadah, maka jangan bermain-main, dan aku juga sudah menentukan rezekimu, maka tidak perlu engkau capek. Jadi di sini anggota tubuh kita berusaha, hati kita bertawakal. Demi kemuliaanku dan keagunganku, jika engkau ridho terhadap pemberianku, ridho dengan paras wajahnya, tubuhnya, pasangan hidupnya, anaknya, maka aku akan tenangkan jiwa dan ragamu, dan engkau akan mulia di sisiku. Dan jika engkau tidak ridho terhadap pemberianku, maka demi kemuliaanku dan keagunganku, aku akan bebankan kepadamu dunia, atau akan membuatmu mengejar dunia, sehingga engkau berlari-lari mengejarnya seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya di padang pasir. Kemudian tidak datang kepadamu kecuali yang sudah aku tentukan. Wahai anak Adam, aku telah ciptakan langit dan bumi, dan aku tidak pernah merasa susah dalam mengurus dan menciptakannya. Maka apakah kamu pikir aku akan capek dengan mengurus rezekimu? Wahai anak Adam, jangan pernah engkau minta rezeki esok hari, sebagaimana aku tidak pernah minta kepadamu amal esok hari. Kita tidak perlu sholat untuk besok, untuk lusa, untuk minggu depan, cadangan, tidak perlu. Sholat hari ini. Kita puasa ya hari ini. Ramadan tahun ini. Itu pun hari yang ada kita hidup, kita puasa. Kalau enggak ada. Gitu kan? Hari ini semuanya. Maka jangan kau minta rezeki besok kepadaku, sebagaimana aku tidak minta kepadamu amal besok. Gitu kan? Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, penutupan hadisnya, ya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi ya. Wahai anak Adam, aku sangat mencintaimu, maka atas hak itulah cintailah aku. Dan makna cinta artinya mengabdi dan berkorban. Ya ikutilah perintahku. Apa yang aku perintahkan, apa yang aku larang, aku perintahkan kerjakan, larang tinggalkan. Ini subhanallah hadis teman-teman sekalian. Setiap kali saya baca, saya pribadi ya merasa ketenangan jiwa. Udah Allah sudah tentuin semua. Dan ini sesuai dengan yang pernah saya sampaikan teman-teman sekalian. Hadis yang perkataan Hasan Basri rahimahullah yang mengatakan, aku selalu tenang dan senang dalam kehidupan dunia karena dua hal. Aku selalu senang dan tenang karena aku tahu ajalku sudah ditentukan oleh Tuhanku. Udah, Allah sudah tahu kapan aku mati. Udah nggak usah aku pikirin kapan mati itu. Beramal saja. Aku selalu senang dan tenang dengan itu. Aku sudah tahu ajalku sudah ditentukan oleh Tuhanku, maka aku tidak perlu memikirkannya. Dan aku selalu senang dan tenang karena rezekiku sudah ditentukan oleh Tuhanku, maka aku tidak pernah berpikir untuk diambil oleh orang lain. Jadi kalau teman-teman misal lagi masuk dalam satu proyek berdua sama temannya, atau berapa orang sedang bersaing, lalu kemudian dia gagal, teman-temannya dapat misalnya. Jawaban sederhana, belum rezeki, selesai. Karena biar kita berusaha setengah mati nggak bakal dapat itu. Sudah Allah tentuin. Seperti itulah. Dan tadi sudah kita jelaskan di diskusi tadi, kalau kita ridho dengan pemberian Allah, Allah buat jiwa kita dan raga kita tenang. Subhanallah, orang kalau misalnya mau makan udah habis, oh ya sudah, belum rezeki saya, tenang jiwanya. Kenapa habis, kenapa dimakan, kenapa begini, sakit hati, perutnya juga lapar. Jadi ini kaidah hidup yang luar biasa yang mestinya kita fahami ya. Di sini makna juga ana inda dhanni abdi bi, saya selalu dengan prasangkaan hambaku. Seberat apapun teman-teman yang sedang kita alami, terimalah berita gembira selama kita beriman, kalau itu pasti kebaikan buat kita. Sampai ada sebuah hadis qudsi yang lain, ya, kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat, batasilah rezekinya hambaku yang ini, karena kalau kau bukakan dia akan kufur. Dan luaskan rezekinya hambaku yang ini, karena kalau kau bukakan dia tambah bersyukur. Jawabannya sederhana, berarti kalau kita mau teman-teman sekalian rezeki kita terbuka segala macam, royal di jalan Allah, jangan perhitungan. Allah SWT akan buka, karena Allah tahu ini orang kalau dibukain tidak masalah. Qarun kan begitu dulu. Qarun itu yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang kaumnya Nabi Musa yang kaya raya, sampai di Indonesia pun bahasanya harta karun ya. Itu kan namanya Qarun, ditimbun sama Allah dengan harta-hartanya. Walaupun ahli sejarah berselisih pendapat di mana tempatnya. Ada yang mengatakan di laut di Turki, ada yang mengatakan di Jordan, negeri Syam dan sebagainya. Ala kulli hal dia ditenggelamkan oleh Allah SWT sampai semua harta tertimbun dikatakan harta karun ya. Qarun itu dulu orang soleh, luar biasa ibadahnya sama Allah, sampai terkenal di pengikut Nabi Musa yang paling alim termasuk adalah Qarun. Miskin, rumahnya susah, bajunya kotor, makan tiap hari tinggal tunggu orang kasih. Sering Nabi Musa lewat, kirim salam sama dia, tanya kabarnya, titipin makanan.
Salah satu dia bilang, hai Nabi Allah, mintalah kepada Allah agar aku diberikan kekayaan. Susah hidup begini. Nabi Musa alaihissalam berdoa, baiklah, ya Allah bukakanlah rezekinya Qarun. Allah terima, Qarun bertahap, diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam berikan dia sedikit emas, ya, kemudian dia transaksikan, terus dia tertarik dengan emas itu. Dia mulai belajar bagaimana cara mengelolanya emas, sampai pelan-pelan dia punya kios kecil, lama-lama sampai dia punya produksi emas terbesar pada saat itu. Menjadi orang kaya raya. Udah nggak sholat lagi, udah nggak zikir lagi, ya. Udah mulai sombong, jalan di pinggir jalan sampai kereta kencananya semua pakai emas. Kemudian Nabi Musa alaihissalam utus orang-orang untuk ngumpulin zakat mal, dia nggak mau kasih. Lebih parah daripada itu, dia mengajak kaumnya dan membiayai mereka untuk memerangi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya Musa alaihissalam berdoa agar Allah tenggelam dengan harta-hartanya semua. Jadi subhanallah, Allah itu memberikan dan Allah menahan, itu Allah tahu tentang kita. Ya ibaratnya seperti misalnya anak kita. Kita tidak bahasakan Allah punya anak. Ta'ala Allah, ya. Allah maha suci dengan maha tinggi masalah itu. Tapi ini Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan contoh. Perumpamaan orang yang belum dikasih oleh Tuhannya Allah, perumpamaan seperti seorang anak yang sedang meminta izin dari orang tuanya untuk melakukan satu perbuatan atau berteman dengan seseorang. Misal bapak ibu punya anak mau berjalan sama teman-temannya, kita tahu teman-temannya narkotika, orang merusak. Padahal anak ini tidak ngerti, dia bilang ibu ayah izinkan saya. Kira-kira bapak ibu mau izinkan? Kalau kita pakai akal sehat kan nggak mungkin. Kita tahu anak ini walaupun dia mau, dia senang, dia gembira, dia akan rusak nanti. Kita nggak akan kasih, apapun resikonya. Ibnu Qayyim rahimahullah berikan perumpamaan seperti itu. Ada orang merengek-rengek sama Allah, Allah belum kasih. Allah lebih tahu, gitu kan? Ini hambaku ini kalau saya kasih, dia masalah nanti. Ada orang begitu subhanallah. Mungkin contoh kasus, ada orang anaknya meninggal masih kecil. Baik, mungkin dia merasa sedih. Tapi subhanallah bisa saja mungkin anak itu kalau besar buat masalah buat dia. Kita nggak tahu. Walaupun menurut kita mungkin tidak. Kan itu terjadi di kisahnya Nabi Khidir, ya kan? Dalam surah Al-Kahfi disebutkan, waktu Nabi Musa alaihissalam jalan sama dia, ada anak kecil jalan langsung dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Musa bilang, kenapa kau bunuh anak kecil? Gak ada dosanya nih. Kata Nabi Khidir, kan saya sudah bilang, syaratnya kau belajar sama saya, jangan tanya sampai saya jelasin. Tapi yang jelas, Nabi Musa bertanya waktu itu, ringkas cerita, nanti akhirnya Nabi Khidir ceritain. Gitu kan? Nabi dia bilang, anak itu sudah ada berita dari Allah. Kalau anak ini kalau besar dia akan durhaka sama orang tuanya. Sementara orang tuanya ini adalah orang soleh, orang baik. Si ayah sampai ibu ini orang baik. Maka Allah menyuruh aku membunuhnya. Aku pertama utusan Allah. Kalau aku bunuh aku tidak berdosa. Itu anak ini meninggal belum balik, berarti dia juga masuk surga. Orang tuanya digantikan oleh Allah anak yang soleh. Hamil lagi ibunya setelah itu. Kemudian melahirkan anak yang soleh. Kita tidak tahu rahasia Allah. Maka berprasangka dengan Allah baik ini penting. Apapun sifatnya teman-teman. Apapun sifatnya. Saya ketemu dengan seorang pengusaha di Surabaya habis tabligh akbar tuh hari. Datang kepada saya, Ustaz, di antara teman-teman saya orang yang bisa dikatakan di antara mereka kelasnya yang paling alimnya saya. Artinya di antara ibadah segala macam teman saya masih ada yang lalai sholat. Saya alhamdulillah azan ke masjid, urus ibadah lah gitu kan. Masuk ke satu proyek semua dapat kecuali saya, Ustaz. Bagaimana memahami? Hati saya masih pegel nih gitu. Saya jawab, itu belum rezeki antum. Dan bisa bahaya, mungkin saya kalau antum masuk malah jadi masalah. Bersangka baik sama Allah. Sudah, orang mukmin itu seperti kalau jalan ke satu tempat, antum lagi jalan ke dalam gang, ketemu sebuah jalan yang buntu. Apa yang harus dilakukan? Enggak usah mikirin kenapa ini buntu. Belok kiri atau kanan, cari jalan keluar, itu solusinya. Kan gitu. Kalau mentok selesai, langsung cari jalan keluar, gitu ya. Sampai dalam masalah ibadah, kita bangun telat nih subuh. Udah enggak usah pikirin kenapa saya telat dulu. Wudu dulu, sholat dulu. Baru nanti hilangkan sebab-sebabnya. Besok jangan terulang, gitu kan. Kalau enggak akan terbuang waktu, akan hilang kesempatan-kesempatan. Dalam kaidah agama dikatakan, apa yang tidak bisa dijangkau semuanya, jangan hilang sebagiannya. Kalau kita nggak sempat sholat sunnahnya, minimal wajibnya jangan sampai kehilangan. Kita masuk ke masjid, banyak orang begitu. Kadang-kadang dia masuk masjid, sholat duhur misalnya, kayak kita sebentar mau duhur ya. Dia sholat misalnya, dia masuk masjid, dia lihat imam ini sudah bangun dari ruku, sami Allah liman hamidah. Nunggu kenapa dia mau tahu ini rakaat terakhir atau bukan? Kalau rakaat terakhir sudah ditunggu aja sampai salam, baru dia sholat sendiri. Keliru ini akhi. Tetap lebih utama sholat pertama. Kata para ulama, walaupun tahiyat terakhir di jamaah pertama lebih afdal daripada jamaah kedua walaupun dia di saf pertama. Walaupun itu sudah terakhir. Takbir duduk tahiyat sama mereka. Berapa banyak orang yang tidak paham masalah ini. Yang tidak bisa didapat semuanya, jangan kehilangan sebagiannya. Itu kaidah. Harusnya begitu. Apa saja teman-teman sekalian. Subhanallah, saya pernah punya teman orang Senegal dari Afrika dulu waktu masih di Madinah. Teman saya di sebelah duduk di sebelah saya. Dia mungkin telat masuk kuliah 3 bulan gara-gara pengurusan visanya berangkat gitu. Tapi subhanallah cum laude anak itu. Dia datang duduk di sebelah saya. Mulai masuk hari itu, saya kan nulis juga apa yang dosen bilang. Saya ikutin apa yang dosen bilang, saya tulisin. Anak ini begitu masuk sudah 3 bulan. Udah banyak lembaran pelajaran
yang ketinggalan. Mungkin ada 40-50 lembar tulisan yang sudah ketinggalan. Tapi dia mulai hari itu teman-teman sekalian dia langsung tulis. Mulai masuk hari pertama, dosen pertama, dan sampai masa ujian terus saja dia nulis. Saya sempat tanya dia waktu dia mulai nulis, "Akhi, bagaimana ente nulis, kan ada yang ketinggalan?" Dia bilang, "Gak apa-apa, saya tulis sekarang, nanti itu nyusul. Sekarang ini dulu saya tulis." Dan betul, ternyata setelah mendekat ujian, yang dia tulis berisi kurang lebih 70%, yang tertinggal 30%. 30% itu disusul sama dia, diambil tulisan teman-teman yang sudah ada baru disusulin. Jadi yang tidak bisa dijangkau semuanya, jangan kehilangan sebagiannya, kan gitu. Ada orang begitu, subhanallah, ya. Lewat waktu sholat duha sudah kepepet, sudahlah nggak apa-apa, nggak usah deh, besok aja. Jangan, sekarang. Walaupun cuma 2 rakaat, nggak ada masalah. Jangan kehilangan semuanya. Maka itu kejelian dalam memahami itu teman-teman sekalian.